الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Kendati belum sampai waktu memanggil suara azan, ada di antara jamaah yang sudah mengisi saf-saf terdepan. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada jamaah, dikarenakan itulah yang dinamakan dengan halawatul iman. Oleh sebab itu, hendaknya kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada kita, terlebih di hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita dapat memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhirat, di dalam Sunan Baihaqi, Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Selawat tersebut bukan hanya diucapkan dengan bibir, akan tetapi dia ingin mengaktualisasikan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam tatanan kehidupan sehari-hari, sehingga kelak pada saat kita dibangkitkan maka kita akan mencari sosok beliau. Bayangkan jumlah populasi manusia hari ini lebih dari 7 miliar, itu semuanya akan mencari satu sosok manusia agung, yaitu Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah di Jabal Uhud, di mana Imam At-Tabari menjelaskan pada saat Rasulullah SAW menjejerkan 70 orang sahabat mulia yang syahid di dalam peperangan Uhud, Rasul menangis. Merupakan ini adalah kejadian yang membuat Rasulullah SAW terpukul. Bayangkan 70 sahabat mulia itu gugur di dalam peperangan Uhud, peperangan yang sangat heroik, di mana Allah sendiri memuji mereka. Allah mengatakan kepada mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaih. Ada di antara orang yang beriman pada saat mereka mendengarkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka bersegera untuk melaksanakannya. Wa minhum may yantazir, dan ada di antara mereka pada saat mereka mendengarkan sesuatu perintah dari Allah dan Rasul, mereka mencoba untuk menganalisa terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk memikirkan, menimbang, memutuskan. Akan tetapi janji Allah itu adalah pasti. Dan ayat ini turun di pergunungan Uhud. Uhud merupakan salah satu gunung yang mencintai Rasul dan Rasul mencintainya. Dan kisahnya sangat luar biasa. Pada saat terjadi peperangan itu, Rasulullah SAW menawarkan pedangnya kepada orang-orang yang memang dilelang oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu jatuhlah pedang Rasulullah SAW kepada Abu Dujana. Abu Dujana mengiyakan apa yang dikatakan oleh Rasul. Siapapun yang memegang pedangku ini, maka siapapun yang ditebas harus mati. Bayangkan Abu Dujana memegang pedang tersebut lalu mengikat kepalanya dengan ikatan kepala merah, lalu dia berjalan dengan congkaknya. Dan Rasul mengatakan inilah kesombongan yang dibolehkan pada saat dia menunjukkan kesombongannya di hadapan musuh Allah. Saat itu Rasul menempatkan 10 sahabat mulia, di antaranya Abu Bakar, Umar, Hamzah, Abu Dujana, Ali, semua diletakkan di pasukan terdepan, sehingga 10 pemegang bendera orang-orang kafir itu semuanya bisa ditumbangkan oleh 10 satria umat Islam pada saat itu. Dan Rasul memesan kepada sahabat mulia ditempatkan di Jabal Multaqal Ainain, atau hari ini dikenal dengan Jabal Rumah,
gunung para pemanah. Apapun yang terjadi sama kalian, kendati kalian melihat burung pemakan bangkai telah memakan kami di bawah, maka jangan turun. Ini pesan Rasulullah SAW. Jangan pernah turun dari posisi kalian. Apa yang terjadi? Mereka yang berada di atas Jabal Multaqal Ainain itu ditempatkan 50 orang. Dan dari gunung tersebut mereka mengira peperangan telah selesai. Karena umat Kristen, orang-orang kafir pada saat itu telah lari terbirit-birit, maka mereka turun dari atas Jabal Rumah. Dan ini adalah pelanggaran. Lihat, pada saat mereka meninggalkan perintah Rasul, maka apa yang terjadi? Kekacauan terjadi sangat luar biasa pada saat itu. Rasulullah SAW pada saat itu dilempar oleh salah seorang saudara sekandung dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya? Utbah bin Abi Waqqas. Bayangkan, saat berada di posisi sebelah Rasul dan saudara sekandungnya itu berada di depan sebagai musuh. Dan dia melempari Rasul, sehingga pada saat itu Rasul yang memakai topeng besi dan memakai baju besi 2 lapis, pada saat itu gigi Rasul patah dan pelipisnya terkena dengan 2 buah duri. Ini adalah gambaran hari ini yang sering terjadi dalam rumah tangga kita. Berapa banyak di antara jamaah yang mempunyai saudaranya yang belum mendapatkan hidayah seperti yang dirasakan oleh Sa'ad. Sa'ad berada di posisi Rasulullah, sedangkan Utbah berada di posisi orang-orang kafir. Maka hari ini pada saat ini terjadi sama keluarga kita. Apa yang kita lakukan? Doakan mereka, orang-orang yang kita cintai ini yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, doakan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Jangan jauhi mereka, jangan tinggalkan mereka. Doakan agar mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah. Talha bin Ubaidillah, pada saat Rasul sudah kedesak dan Talha pada saat itu ingin menyelamatkan Rasulullah SAW, maka dia menjongkok, memberikan punggungnya kepada Rasul untuk diinjak oleh kaki mulia tersebut, sehingga Talha pada saat itu menolak Rasulullah ke dalam jurang yang ada di dalam tebing di Jabal Uhud. Maka Rasul pada saat itu mengatakan wajabat Talha, dan wajib bagi Talha masuk ke dalam surga. Di antara orang-orang yang dijamin masuk surga adalah Talha. Kenapa? Karena pengorbanan yang punggungnya diberikan kepada Rasulullah untuk diinjak oleh Rasul, dan dia menyelamatkan Rasulullah SAW. Bahkan jari jemarinya itu 4 terputus di dalam perang Uhud. Bayangkan, dia dengan bangganya mengatakan jariku ini terputus dikarenakan peperangan Uhud. Hari ini coba lihat dengan generasi kita, mereka menggunakan jari-jari mereka untuk menggunakan media sosial. Bahkan miris hari ini semakin banyak media sosial yang membuat konten caci maki, semakin banyak followernya. Bagaimana nanti di hari akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah jari-jari mereka? Dan bahkan seorang suami tidak berani melarang istrinya pada saat dia membuat konten caci maki. Dia diamkan saja istrinya. Dikarenakan apa? Dengan konten tersebut dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Talha mempersembahkan dirinya, sehingga para sahabat semuanya cemburu dengan Talha. Talha hari Uhud adalah hari mendapatkan segala sesuatu. Itulah kecemburuan para sahabat kepada Talha. Dan salah seorang sahabat mulia, Anas bin Nadhr, dia tidak sempat berperang dalam perang Badar, dia menebus peperangan tersebut, dan dia berperang di dalam perang Uhud. Pada saat dia melihat umat Islam sudah kacau balau dan ada yang lari dan ada yang duduk, maka Anas pada saat itu menanyakan kepada mereka, "Ma balukum? Kalian ini ngapain?" "Laqad qatala Muhammad." Para sahabat pada saat itu mengatakan Nabi Muhammad telah dibunuh. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, "Fama tadunnu hayata ba'dahu?" Bagaimana kehidupan kalian setelah tidak ada Nabi Muhammad? "Qumu faqatilu kama qatala nabiyyukum." Bangun, bangkit dan bunuh mereka sebagaimana mereka telah membunuh Rasul kalian. Pada saat itu orang-orang kafir itu baru bisa menumbangkan Anas bin Nadhr itu dengan 80 luka. Bayangkan bagaimana kokohnya seorang Anas bin Nadhr. Pada saat dia dibaringkan pada saat itu tidak ada yang mengenal jenazahnya kecuali sepupunya. Begitulah luka yang diterima oleh Anas bin Nadhr. Hancur total badannya, tubuhnya porak-poranda. Tidak ada yang bisa mengenalnya kecuali saudara sepupunya. Inilah pengorbanan. Hari ini tubuh kita sudah kita apakan untuk membela agama Allah ini.
Bagaimana kita sudah bisa memastikan bahwasanya setelah kita tidak ada di saf masjid ini, siapa yang akan menggantikan? Siapa yang akan menggantikan tubuh kita? Ini adalah tugas kita jamaah yang dirahmati Allah. Lihat bagaimana mereka memperjuangkan Islam sehingga hari ini kita lebih mudah dalam beragama ini. Salah seorang yang syahid di dalam peperangan Uhud tersebut adalah Amr bin Jumuh. Dia adalah seorang bapak yang dilarang oleh anaknya untuk ikut berperang. Anak-anaknya mendatangi Rasul mengatakan, wahai Rasulullah, jangan engkau berikan izin kepada ayahku, karena dia pincang, dia orang cacat, tidak akan bisa dia berperang dengan sempurna. Tapi lihatlah bagaimana spirit seseorang ayah yang mempunyai keterbatasan fisik, tapi dia tidak mempunyai keterbatasan iman. Apa yang dikatakan kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berperang dalam perang Uhud ini. Uridu an atihal jannah birijli hadha. Aku ingin menginjak surga dengan kaki pincangku ya Rasul. Pada saat Amr bin Jumuh itu berteriak dan mengatakan kepada para sahabat semuanya, aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud. Coba bayangkan bagaimana mulianya dia. Keterbatasan fisik dia itu tidak membuat dia itu gentar, tidak membuat dia tidak mau memperjuangkan agama Allah. Hari ini Allah berikan kesempurnaan kehidupan kepada kita, fisik kita yang sempurna. Masihkah kita malas untuk melaksanakan salat 5 waktu? Apa yang membuat kita tidak mau bersegera membela agama Allah sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat ini? Abu Ubaidah pada saat melihat pelipis Rasul itu terkena dengan duri besi, maka dia meminta izin kepada Rasulullah untuk mencabut duri besi tersebut, dan dia mencabutnya dengan sangat pelan. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat duri besi pertama dicabut itu, maka tertanggallah giginya yang satu. Di umutnya pelipis Rasulullah SAW, pipi Rasul pada saat itu ditarik dengan pelan-pelan sehingga giginya copot satu. Ditarik biji besi yang kedua yang ada di pelipis Rasul, maka pada saat itu copot gigi dia yang kedua. Begitulah mereka mempersembahkan agama ini, memperjuangkan agama ini untuk apa? Untuk bisa memastikan ada orang yang memuji Allah sampai dengan hari akhirat, ada yang menyembah Allah sampai dengan hari akhirat. Setelah peperangan, Rasulullah SAW sangat perhatian kepada para sahabatnya. Rasul memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Pada saat itu Ubay ketemu dengan Sa'ad, dan Ubay mengatakan, wahai Sa'ad, aku diperintahkan oleh Rasul untuk mencarimu, dan Rasul menyampaikan salamnya kepadamu, dan Rasul menanyakan kabarmu. Maka pada saat itu Sa'ad bin Rabi' menjawab, salam Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, tidak ada alasan bagi kalian wahai orang-orang Ansar untuk tidak mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, karena aku telah mencium aroma surga dari balik Uhud ini. Coba lihat bagaimana perhatian Rasul kepada para sahabatnya yang berjuang. Rasul mencari satu persatu. Carikan Khandalah. Khandalah ini adalah anak muda yang kemarin baru menikah, dan dia malam berhubungan suami istri, belum sempat mandi junub. Tapi karena mendengarkan teriakan Bilal, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, maka Khandalah keluar dari rumahnya tidak sempat mandi junub, berperang dalam perang Uhud, dan dia syahid. Maka Rasul mengatakan, cepat kalian susul Khandalah, karena para malaikat sedang sibuk mengkafaninya, memandikannya. Lihatlah bagaimana hari ini anak muda kita. Adakah mereka mempunyai jiwa spirit sebagaimana yang dimiliki oleh Khandalah? Ini adalah tugas kita para ayah untuk mendidik generasi kita, anak-anak kita, agar mereka mempunyai sifat, agar mereka mempunyai karakter sebagaimana yang dimiliki oleh Khandalah. Dan hal yang paling menyedihkan pada saat Jabir melihat ayahandanya, Abdullah bin Haram, itu adalah salah satu jenazah yang dimutilasi oleh orang-orang kafir. Dipotong kupingnya, hidungnya dipotong. Pada saat itu seorang anak mana yang tidak sedih melihat ayahnya diperlakukan seperti itu? Abdullah bin Haram pada saat itu meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka Rasul mendatangi Jabir bin Abdullah.
lalu mengatakan, wahai Jabir, barusan malaikat Jibril mengatakan kepadaku, semua orang yang syahid ini berbicara dengan Allah, tapi ayahmu berbicara dengan Allah kifahan, tanpa ada batas, tanpa ada tirak. Maka pada saat itu Allah menanyakan kepada ayahmu, apa yang engkau inginkan wahai Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram mengatakan kepada Allah, hidupkan aku sekali lagi ya Allah, agar aku bisa merasakan bagaimana indahnya mati syahid ini. Maka Allah mengatakan, tidak bisa, tidak akan pernah lagi orang akan hidup setelah mati. Maka sampaikan berita gembira ini. Dan Allah mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan pernah kalian mengatakan kepada orang-orang yang syahid itu adalah orang yang mati, tapi mereka hidup, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Dan orang yang paling membuat Rasul itu menangis adalah pada saat melihat pamannya Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini merupakan salah satu pemuda yang paling perlente, dan Rasul sendiri mengatakannya, ma ra'aitu bi Makkah ahadun ahsanul limmah wala arqahullah. Tidak ada di Mekah itu anak muda yang paling perlente, yang paling necis kecuali Mus'ab bin Umair. Kalau dia lewat dari lorong-lorong di kota Mekah, orang semua akan tahu bahwasanya yang barusan lewat itu adalah Mus'ab. Begitulah perlentenya dia, begitulah kayanya dia. Tapi karena dia masuk Islam, maka dia diboikot oleh ibundanya, tidak diberikan apapun kecuali hanya satu pakaian. Pakaian yang sudah compang-camping, sehingga Ali mengatakan, inna la julusa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, pada saat kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina Mus'ab bin Umair. Maka pada saat itu melintaslah Mus'ab bin Umair. Ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi fawr. Dan dia memakai baju yang sudah compang-camping. Para sahabat menghitung jumlah baju yang sudah ditampal itu lebih dari 10 tampalan yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Bayangkan, fabakan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menangis melihat kondisi Mus'ab. Karena apa? Karena dulu yang paling banyak mendapatkan nikmat itu adalah Mus'ab, tapi karena dia memilih membela agama Allah, maka dia dalam keadaan seperti itu. Bahkan pada saat dia ditutupi wajahnya, nampak kakinya, tidak cukup kain kafannya. Bayangkan bagaimana mereka memperjuangkan Islam ini sampai seperti itu keadaannya. Hari ini apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama Allah, terkadang kita membuat orang susah. Ada yang bisa kita mudahkan, kita tahan urusannya. Bagaimana nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Lihat bagaimana Mus'ab rela meninggalkan segala kemewahan dunia untuk bisa memastikan bahwasanya ada orang yang akan menyembah Allah nanti di hari akhirat. Dan salah satu keluarga yang mulia yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dari sebelah Jabal Rumah tersebut ada seorang wanita, tempat para wanita untuk merawat orang-orang yang sakit dalam peperangan, namanya Nusaybah. Dan dia berperang. Rasul mengatakan, kemanapun aku melihat Nusaybah, bila aku berpaling ke kanan, melihat Nusaybah. Sehingga Rasul pada saat itu memuji keluarganya. Wahai Nusaybah, keluargamu itu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Keluargamu itu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Kenapa? Karena suaminya ikut berperang, 2 anak laki-lakinya ikut berperang, dan Nusaybah juga ikut berperang. Sehingga pada saat itu Nusaybah memanfaatkan kesempatan dipuji oleh Rasul. Dan Nusaybah meminta kepada Rasul, wahai Rasul, pintalah kepada Allah agar aku dan keluarga besarku menjadi pendampingmu di dalam syurga. Maka pada saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Nusaybah, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah beserta seluruh keluarga besarnya menjadi pendampingku dalam surga. Hari ini amal apa yang sudah kita lakukan wahai jamaah, wahai para ayah? Akankah kita bersama anak cucu kita akan menjadi pendamping Rasul? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita persiapkan sehingga kita layak mendapatkan menjadi pendamping Rasulullah SAW? Ini merupakan potret, gambaran orang-orang yang dipuji oleh Allah. Mereka pada saat mendengarkan sesuatu kebaikan, mereka tidak pernah melewatkan kebaikan tersebut. Kendati kondisi fisik mereka itu terbatas, kendati mereka itu adalah bukan orang yang kaya, namun mereka juga akan memperjuangkan agama Allah ini. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun 2 khutbah.
الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما أحدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.